Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YouTube. Nah, di sini saya akan mempraktikkan cara budidaya ikan mas di dalam ember atau budidamber ya. Nah, ini budidambernya budidamber sudah bekas. Nah, ini sudah mulai ada yang pecah-pecah nih. Nih, saya manfaatkan untuk budidaya ikan nila ataupun ikan mas. Nah, di sini karena ada yang nanya cara budidaya ikan mas di budidamber gimana. Nah, ini adalah bibitnya yang sudah saya siapkan. Entah berapa ekor nanti kita hitung. Semoga saja tidak lebih dari 30 ekor ya. Nah, sama seperti ikan nila, tidak lebih dari 30 ekor yang kita tebar di sini. Nah, untuk yang pertama itu yang harus kalian siapkan adalah M4 nih. Tapi kalau nggak ada M4, ya bisa menggunakan daun pepaya atau air daun pepaya yang di blender. Nah, tapi jangan masuk daunnya ya. Ya, yang kedua itu yang harus kalian siapkan adalah garam ikan. Ini garam ikan non-yodium ya. Ini garam krosok atau dibilang garam ikan non-yodium. Nah, nanti ini dilarutkan saja ke dalam kolam secukupnya. Nah, tapi ini airnya sudah jadi, sahabat YouTube. Sebelum air kolam itu jadi, jangan dulu dimasukkan air kolam ikannya. Endapkan dulu airnya selama 1 minggu. Nah, di sini saya tidak menggunakan probiotik M4, tapi saya di sini menggunakan garam ikan juga daun pepaya karena airnya sudah hijau nih. Ini karena air daun pepaya ya. Ini air daun pepaya. Nih, yang saya blender lalu saya saring airnya. Nah, saya endapkan selama kurang lebih 1 mingguan. Nah, dan juga kalian harus sediakan ini paranet di atasnya agar nanti ikannya itu tidak lompat, karena untuk sifat ikan mas ini kalau dibudidaya dalam kolam kecil itu ikannya bakal lompat, sahabat YouTube. Nah, ini juga aeratornya harus dimasukkan ke dalam kolam. Harus dimasukkan ke dalam kolam, minimal ada 2 titik batu aerasi yang kuat. Kalau 1 titik harus memang benar-benar kuat ya, karena ikan mas ini suka dengan oksigen yang melimpah di dalam kolam. Nah, untuk ukuran bibit yang harus ditebar itu tidak boleh sembarangan, sahabat YouTube. Tidak boleh ukurannya di bawah 5 cm. Kalau bisa itu di atas 10 cm, karena ini saya sudah ada bibitnya yang di atas 10 cm. Nanti akan saya tebar langsung, sahabat YouTube. Nah, seperti ini. Nah, untuk harganya di setiap daerah itu berbeda-beda, sahabat YouTube ya. Nah, kalau ini harganya sekitaran Rp1.000 nih. Ini harganya sekitaran Rp1.000 kalau di daerah saya. Nah, tapi kalau di daerah teman-teman itu biasanya ada yang katanya ada yang harga 2.000, ada yang harganya 5.002 gitu ya, ada harganya 3.000, ada yang 5.001 bahkan ya. Nah, jadi usahakan kalau bibit itu jangan dibeli yang langsung dari akuarium ya, atau tempat penjualan yang di pinggir jalan gitu ya, eceran. Nah, karena itu kalau untuk dibudidaya di kolam kecil itu sangat sulit sekali ya, karena mereka juga pasti mendapatkannya dari perikanan langsung atau dari peternaknya langsung. Nah, jadi di sini kalau mau dapatkan ikan bisa beli di dinas perikanan atau di tempat pembudidaya yang memang sudah terpercaya ya gitu ya, di tempat daerah kalian. Nah, itu biasanya kalian bisa mendapatkan harga yang lebih murah dan ikannya juga lebih sehat-sehat, tidak dalam keadaan stres yang berada di dalam akuarium. Nah, gitu. Nah, oke, langsung saja kita bakalan tebar. Nah, ini adalah ukuran bibitnya. Oh ya, satu lagi untuk jenisnya sendiri yang cocok untuk dibudidaya di kolam kecil adalah seperti ikan mas kaca dan ikan mas Majalaya. Nah, ini adalah ikan mas Majalaya yang saya pelihara, bentuknya seperti ini. Oke. Kalian bisa lihat. Ini dia ikan mas Majalaya. Oke, langsung saja kita bakalan tebar. Ini kita hitung ya. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Nih, 25, 26, nih 26, 27, 28, nih 29.
Nah, ikannya langsung berada di bawah karena oksigennya terpenuhi. Nah, ketika oksigen tidak terpenuhi, maka ikannya bakalan mangap-mangap di permukaan kolam sahabat itu. Nih, gitu ya. Nah, jadi kan sudah paham cara nebar bibitnya. Pertama itu endapkan dulu air kolamnya selama kurang lebih 1 minggu. Gunakan prebiotik air, tapi bisa juga menggunakan air daun pepaya yang di blender, lalu disaring, diambil airnya saja, langsung dimasukkan ke sini, lalu ditambahkan garam ikannya sedikit. Nah, setelah itu endapkan selama 1 minggu. Setelah 1 minggu baru mulai penebaran bibit. Dan bibit itu juga tidak boleh dalam keadaan stres atau dalam keadaan terluka, ya. Nah, ini adalah cara untuk budidaya dalam ember. Nah, untuk pemberian pakannya itu wajib dibibis, bisa menggunakan air dari gula pasir, bisa menggunakan prebiotik, juga bisa menggunakan liquid amino untuk penambah nafsu makannya, agar tidak terlalu hambar ya di dalam kolam ini. Oke, jadi sekian saja video kita. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan juga tanda loncengnya.